Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Sehat ya? Hari ini kita akan belajar tema 5. Masih di subtema yang pertama ya, yaitu tentang keadaan cuaca di pembelajaran yang kedua. Sebelum masuk ke pembelajarannya, kita lihat dulu tujuan pembelajarannya. Yang pertama, dengan kegiatan diskusi bersama, siswa mampu memberikan contoh sikap bersatu dalam keberagaman di lingkungan sekitar dengan baik. Yang kedua, dengan kegiatan bertukar informasi, siswa dapat membuat daftar sikap bersatu dalam keberagaman di lingkungan sekitar dengan tepat. Yang ketiga, dengan kegiatan menceritakan kembali isi bacaan, siswa dapat menentukan pokok-pokok informasi mengenai keadaan cuaca dengan benar. Yang keempat, dengan kegiatan bertanya jawab, siswa dapat menjelaskan kombinasi gerak bertumpu dan keseimbangan dengan benar. Yang kelima, dengan kegiatan berolahraga, siswa dapat mempraktekkan gerak bertumpu dan keseimbangan dalam aktivitas senam lantai dengan benar. Sekarang kita langsung masuk ke materinya. Ada kegiatan aktivitas ya. Di sini kegiatan ketika hujan. Hujan deras turun semalam. Pagi hari terasa lebih dingin. Udin, Edo, dan Beni berangkat sekolah bersama. Edo memakai jaket ke sekolah. Jaket berguna untuk melindungi tubuh dari udara dingin. Kita memerlukan pakaian tambahan saat udara dingin. Pakaian tambahan, jaket atau sweater membuat tubuh hangat. Nah, selain dari pakaian, ada juga makanan yang membuat tubuh hangat. Begitu juga minuman. Banyak makanan dan minuman yang dapat menghangatkan tubuh. Edo dan kawan-kawan berdiskusi dengan serunya. Mereka akan mengadakan festival makanan daerah. Setiap siswa membawa makanan dari daerah asalnya. Kemudian mereka memberikan penjelasan singkat tentang makanan tersebut. Kalau kita rata-rata kan tinggalnya di Pati ya, ada beberapa makanan khas daerah Pati. Misalnya ada soto kemiri, ada gandul. Nah, itu adalah makanan khas dari daerah Pati. Lalu ada lagi makanan yang di luar Pati, misalnya nasi Padang, itu berasal dari Padang. Ada yang namanya rawon, berasal dari Jawa Timur. Lalu ada ayam betutu, berasal dari Bali. Nah, kalau soto kemiri itu termasuk makanan yang bisa membuat tubuh kita hangat. Misalnya kalau minuman ada susu, ada wedang jahe, wedang ronde, itu termasuk minuman yang bisa membuat tubuh kita menjadi hangat. Edo maju ke depan kelas untuk memimpin diskusi. Edo mendata daerah asal teman-teman di kelas. Daerah asal yang dimaksud adalah daerah asal usul orang tuamu. Yuk kita bantu Edo. Nah, karena kita sedang belajar dari rumah, maka tidak bisa melakukan diskusi dengan teman-teman di kelas. Maka kita bisa berdiskusi dengan orang tua. Misalnya ayahnya ada yang dari Semarang, atau ada yang dari Medan, atau ada yang dari Maluku, dan lain-lain ya. Isilah tabel di bawah ini. Isi sesuai daerah asal teman-teman di kelasmu. Nah, nama siswa di sini kan kalau kita kelompok namanya nama siswa. Nah, karena kita belajar di rumah, nama siswanya diganti nama anggota keluarga. Misalnya, yang pertama kalau di sini ada Edo, Maluku. Kalau kalian bisa menulis yang pertama ayah, kedua ibu,
Terus ketiga misalnya kakek atau nenek atau paman dan seterusnya, bisa ya. Nanti daerah asalnya, misalnya pamannya ada yang dari Maluku, terus bibinya ada yang dari Sunda. Nah seperti itu. Daerah asal teman-teman di kelas sangat beragam. Di Indonesia asal-usul orang tua menjadi daerah asal kita, walaupun kita lahir di daerah yang berbeda, tetapi daerah asal orang tua tetap dianggap daerah asal kita. Ini membuktikan Indonesia terdiri atas beragam daerah. Indonesia juga memiliki banyak suku bangsa. Kita mungkin berbeda daerah dan suku bangsa, akan tetapi kita tetaplah satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Karena Indonesia itu memiliki banyak suku-suku bangsa dan juga tempat-tempat yang berbeda, bahkan bahasa daerahnya pun berbeda-beda. Misalnya bahasa orang Sunda dan Bali itu juga berbeda. Nah, sekarang kita tuliskan percakapan terkait keadaan cuaca yang kamu alami saat ini. Nah, misalnya kita bisa membuat percakapan ya, tidak harus sama persis, tapi kita membuat percakapan yang sesuai dengan temanya, yaitu temanya adalah cuaca yang sedang dialami. Nah, ini ada contohnya, nanti anak-anak bisa membuat sendiri. Nah, ini Ustazah beri salah satu contoh. Misalnya ada yang bertanya, cuaca 2 hari ini selalu hujan ya Udin? Udinnya menjawab, benar Edo, kalau hujan terus-menerus bagaimana ya? Dijawab lagi, wah, tempat yang datarannya rendah bisa banjir Udin. Nah, kita harus jaga kesehatan Do, jangan sampai sakit. Benar Udin, selain itu selokan di depan rumah kita juga harus bersih supaya air bisa mengalir dan tidak banjir. Nah, ini adalah contoh percakapan ya antara 2 orang. Anak-anak bisa membuat percakapan sendiri atau dialog sendiri, bisa 2 orang atau 3 orang atau lebih. Kalau percakapan itu biasanya dilakukan lebih dari 1 orang, minimal berarti 2 orang. Ceritakan hasil percakapanmu di depan kelas. Sampaikan informasi yang kamu peroleh. Berceritalah dengan penuh percaya diri. Perhatikan volume dan intonasi suara. Pastikan suaramu terdengar ke seluruh kelas. Nah, karena anak-anak kan sudah berteman dari lama ya, dari kelas 1, berarti sudah percaya diri untuk maju ke depan atau percaya diri berbicara di hadapan orang banyak. Kalau berbicara di hadapan orang banyak, kita harus memperhatikan volume. Volume itu pelan atau kerasnya suara. Kalau kita berbicara di depan, berarti suara kita harus keras sehingga bisa didengar oleh semua orang yang ada di dalam ruangan. Lalu intonasi suara, intonasinya juga harus jelas. Ketika berbicara mulutnya dibuka supaya suaranya jelas. Antara huruf A, I, U, E dan O nya itu terdengar dengan jelas. Kalau belum bisa, ini kan karena kita juga masih belajar di rumah ya, belum bisa bercerita di depan kelas. Nah, bisa nih keluarganya ketika berkumpul di rumah. Nah, anak-anak bisa mempraktekan berbicara di depan anggota keluarga. Harus penuh dengan percaya diri ya, percaya kalau kita itu bisa. Jangan malu-malu dan jangan ragu-ragu. Sekarang kita ke kegiatan olahraga, yaitu berdiri menirukan burung bangau. Sikap pemula, berdiri tegak, kedua tangan terentang. Nah, ini sebelum menirukan gerakan burung bangau, lebih baik anak-anak melakukan pemanasan terlebih dahulu. Bisa dengan cara kedua tangan diletakkan di pinggang,
lalu digerakkan memutar ke kanan dan ke kiri. Bisa juga dengan kepala digelengkan ke kanan dan ke kiri. Bisa 8 kali hitungan atau 4 kali hitungan. Bebas ya gerakan pemanasannya. Nah, sekarang kegiatan intinya ya, kegiatan menirukan burung bangau. Pertama tadi berdiri tegak, kedua tangan terentang ya, seperti gambar ini. Kedua tangannya direntangkan lurus. Gerakannya yang pertama, tekuklah kaki kiri dan pertahankan kaki tumpu. Pertahankan sikap ini selama 5-8 hitungan. Bisa dihitung 1, 2, 3, 4, 5. Nah, seperti itu namanya hitungannya. Lalu kemudian ganti kaki yang sebelahnya. Pertahankan sikap ini selama 5-8 hitungan. Jika tadi sudah pakai kaki kiri, sekarang pakai kaki kanan. Coba kalian rasakan perbedaan kedua kaki tumpumu. Kira-kira yang lebih kuat itu kaki yang sebelah kanan atau kaki yang sebelah kiri ya? Kanan atau kiri ya? Dipraktekkan. Misalnya di kaki sebelah kiri kalian mampu menghitung sampai 8 hitungan. Tapi di kaki kanan ternyata hanya mampu sampai 5 hitungan. Nah, berarti yang lebih kuat adalah kaki yang kiri. Coba dipraktekkan di rumah ya. Nah, siapa yang paling lama bertahan di antara yang dialah yang akan menjadi juara. Misalnya kalian di rumah mempunyai kakak atau adik, bisa diajak untuk lomba bertahan menirukan burung bangau. Sebelum kembali ke kelas, lakukan gerakan pendinginan. Tarik nafas yang dalam, tahan, hembuskan perlahan. Nah, berarti kata sebelum kembali ke kelas kita ganti ke kata sebelum kembali ke dalam rumah. Melakukan olahraganya bisa di teras ya, bisa di halaman rumah atau di belakang rumah. Sebelum kita mengakhiri kegiatan olahraga, sebaiknya melakukan pendinginan, yaitu dengan cara menarik nafas yang dalam, lalu kita tahan sebentar, lalu hembuskan secara perlahan. Nah, kerjasama dengan orang tua. Di sini ada orang tua dapat menceritakan asal-usul keluarga pada siswa, daerah asal ayah atau ibu, kebiasaan atau adat yang dipegang dalam keluarga ataupun tradisi lain yang masih dipertahankan hingga saat ini. Bisa dilakukan bersama dengan keluarga ya. Nah, itu saja yang dapat Ustazah sampaikan. Orang-orang yang berhenti belajar akan menjadi budak dari masa lalu. Sementara orang-orang yang masih terus belajar akan menjadi raja di masa depan. Jadi semangat belajar ya anak-anak. Terima kasih. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.